Sahabatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan kesayangan kita, Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan kehidupan kita lewat renungan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, dan kiranya Tuhan juga yang memimpin kami dan memampukan kami untuk melakukan perintah Tuhan melalui pembacaan Alkitab pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal ke-20 ayat 12 sampai ke-21. Di sini dikisahkan tentang Hizkia dan para utusan dari Babel. Nanti kalian semua membaca keseluruhan ayatnya ya. Kita akan membaca di ayat yang ke-13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Nah, di sini adik-adik, manusia saat ini cenderung menyombongkan dan memegahkan diri. Ini terlihat dengan maraknya jejaring sosial dan akses internet. Kita bisa lihat bagaimana banyak orang yang memposting di Facebook atau mungkin Instagram. Mereka mungkin memperlihatkan sedang makan apa, membeli barang-barang apa, atau akan membeli barang-barang merek apa. Sadar tidak sadar, manusia ingin menonjolkan diri sendiri. Nah, adik-adik, di sini hal ini pun terjadi pada masa kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Hizkia. Nah, pada waktu itu, kalau kalian menyimak di Habatus sebelumnya, bagaimana Raja Hizkia yang sakit keras dan hampir mati disembuhkan Tuhan secara ajaib. Nah, kalau pada saat ini, ketika seorang pemimpin negara mengalami musibah, entah itu penyakit, entah itu meninggal, banyak dari negara-negara tetangga yang merespon dan bersimpati. Tidak jarang dari mereka yang mengirim surat atau mungkin karangan bunga atau bahkan mengirim utusan untuk datang menengok atau melayat jika pemimpin itu meninggal. Dan ini dilakukan oleh kerajaan Babel. Karena didengar bahwa Raja Hizkia sakit, maka kerajaan Babel mengutus utusannya untuk datang menengok ke kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik, hal tersebut disambut baik oleh Raja Hizkia dan malah dengan sukacita. Saking sukacitanya, Raja Hizkia memamerkan seluruh apa yang dimiliki kerajaan Yehuda. Tadi kita sudah membaca ya di ayat yang ke-13. Nah, di sini adik-adik, Raja Hizkia menganggap kerajaan Babel ini adalah kerajaan yang sangat berkuasa pada masa itu dan menganggap apa yang dilakukan oleh kerajaan Babel ini sangat istimewa karena memberi perhatian lebih kepada Raja Hizkia. Nah, adik-adik, seharusnya apa yang dilakukan oleh Raja Babel tersebut cukup ditanggapi secara netral oleh Raja Hizkia. Namun, Alkitab mengatakan bahwa Raja Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Nah, adik-adik, di sini Tuhan tidak suka ya adik-adik dengan apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia.
Tuhan menegur Hizkia karena ia telah memamerkan apa yang dimiliki oleh kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik, di sini Tuhan menegur Hizkia karena saat itu Hizkia justru lebih bersukacita karena ditengok oleh utusan kerajaan Babel, bukannya bersukacita karena kesembuhan yang ia dapatkan dari Tuhan. Nah, adik-adik, di sini dia seharusnya lebih menghormati dan bersukacita kepada Tuhan, bukannya malah ia bersukacita dan lebih menghormati utusan dari kerajaan Babel. Nah, adik-adik, tentunya hal tersebut akan menimbulkan hal yang sangat merugikan kerajaan Yehuda tersebut. Bahkan di ayat-ayat yang selanjutnya, apa yang dimiliki oleh kerajaan Yehuda akan diangkut oleh kerajaan Babel. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak membanggakan diri, membanggakan apa yang kita punya dan apa yang kita miliki, dan juga supaya kita bisa menahan diri kita untuk tidak sok pamer seperti apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia tadi. Nah, adik-adik, pelajaran hari ini mengingatkan kita untuk kita bisa menahan diri. Bukan berarti kita tidak boleh membuat status di Facebook atau jejaring sosial lainnya, tetapi biarlah kita, alangkah baiknya status-status yang kita buat di jejaring sosial kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, bukan berarti kita tidak boleh memiliki handphone untuk mungkin kita mempergunakannya untuk membuat status atau kita ingin memperlihatkan apa yang kita punya. Tetapi mari kita mempergunakannya dengan bijak, dengan sebaik mungkin, dan terlebih mari kita gunakan internet atau jejaring sosial yang sekarang mempermudah. Di zaman sekarang ini kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami diingatkan untuk kami tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang sok pamer. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa menahan diri kami atas apa yang kami miliki. Biarlah kami bermegah, hanya bermegah karena Tuhan. Karena apa yang kami miliki semua anugerah dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur atas pemberian yang Tuhan beri, dan ajar kami untuk tidak sombong atas apa yang Tuhan percayakan untuk kami miliki. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus